Kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik. Dia dinyatakan keracunan senyawa sianida yang terkandung dalam kopi Vietnam yang ia minum saat bertemu dengan temannya Jessica Kumala Wongso dan Hani di restoran Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Berdasarkan penyelidikan, kepolisian menyatakan Jessica datang ke restoran Olivier lebih awal ketimbang Mirna dan Hani. Karena datang lebih awal, Jessica memesan kopi Vietnam dan 2 koktail. Setelah pesanan datang, Mirna dan Hani sampai di kafe menghampiri Jessica yang duduk di meja nomor ke-54. Setelah duduk, Mirna meminum kopi yang telah dipesan oleh Jessica. Selang beberapa menit, Mirna kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan buih dan tidak sadarkan diri. Mirna pun dibawa ke klinik Grand Indonesia. Karena butuh penanganan medis lebih lanjut, Mirna dirujuk ke Rumah Sakit AB Waluyo. Ayah Mirna, Edi Darmawan, merasa ada kejanggalan dari kematian anaknya. Dia pun memutuskan melaporkan hal ini ke Polsek Tanah Abang. Kepolisian pun meningkatkan status penyelidikan kasus ini menjadi penyidikan. Usai gelar perkara dan hasil pemeriksaan mulai dari CCTV CAF, keluarga, dan pegawai kafe, akhirnya polisi menetapkan Jessica menjadi tersangka pada 29 Januari tahun 2016. Pihak pengacara Jessica dengan mengajukan pra-peradilan itu ditolak oleh hakim. Setelah 5 bulan kemudian, Jessica baru menjalani sidang pertama sebagai terdakwa tepatnya 15 Juni tahun 2016. Tercatat ada 32 kali persidangan dan puluhan saksi dihadirkan jaksa penuntut umum guna membuktikan dakwaannya. Hingga pada 27 Oktober tahun 2016, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana kepada Mirna. Motifnya sakit hati karena Mirna menasehati soal asmara. Jessica pun divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis pengadilan negeri itu langsung dijawab pihak Jessica dengan pengajuan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung Namun upaya itu gagal. Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri. Pihak Jessica pun sempat mengajukan upaya lagi ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali. Tapi hasilnya tetap sama, Jessica tetap dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Setelah melakukan 20 kali persidangan selama 10 bulan, Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim karena menaruh sianida di dalam kopi Vietnam. Jessica ditetapkan 20 tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam membacakan pertimbangan, majelis menyatakan bahwa 3 bukti yang ada diatur di dalam KUHP adalah sah. Bukti CCTV yang selama ini dipersoalkan oleh tim penasihat hukum dibantah oleh majelis. Hakim menilai CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah selama berkesesuaian dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Apalagi penggunaan CCTV untuk mengungkap suatu tindak pidana sudah sering dilakukan oleh para penegak hukum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan tak harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan perbuatan pidana. Hakim bisa memperoleh dari bukti tidak langsung. Kecurigaan terhadap pihak kafe Olivier yang mungkin melakukan pembunuhan juga dijelaskan oleh hakim dengan logika. Bagi majelis, jika benar pihak kafe Olivier yang merencanakan pembunuhan, maka pasti es kopi Vietnam sudah dibuang. Artinya, sianida sudah ada di dalam es kopi Vietnam tersebut. Hakim juga membantah argumentasi dari kuasa hukum Jessica yang mengatakan bahwa kematian Mirna disebabkan oleh penyakit kronis yang tidak terdeteksi. Majelis mengutip keterangan dari ahli dokter forensik Slamet Purnomo bahwa suatu penyakit akan menunjukkan gejala-gejala sendiri. Gejala tersebut tidak terlihat dari Mirna dan berkesesuaian dengan keterangan saksi Arif Sunarko dan saksi Dermawan Salihin yang menyatakan bahwa Mirna tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Unsur sengaja di dalam pasal 340 KUHP juga dinyatakan terpenuhi. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki. Dalam hal ini majelis memastikan bahwa Jessica benar-benar memahami apa yang akan terjadi dengan korban atas tindakannya. Ada jeda waktu antara niat dan perbuatan, serta perbuatan dilakukan dengan tenang. Jessica membangun skenario reuni untuk melancarkan niat tersebut. Kemudian datang terlebih dahulu dengan alasan takut terjebak macet, mencari posisi tempat duduk yang jauh dari jangkauan CCTV.
dan berpindah tempat duduk yang tertutup oleh tanaman. Pendapat saya terkait putusan hakim. Menurut pendapat saya, putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada 6 Januari tahun 2016 silam. Kan sudah divonis, berarti sudah terbukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana.